Pemirsa, Kementerian Haji dan Umroh mencabut izin operasional Kelompok Bimbingan Ibadah Haji atau KBIH Nur Haramain menyusul kecelakaan bus yang mengangkut jemaah kloter 2 embarkasi Surabaya di Madinah. Sanksi berat ini diberikan lantaran Kelompok Bimbingan Ibadah Haji KBIH Nur Haramain dinilai melanggar aturan keselamatan sehingga memicu kecelakaan bus yang mengangkut jemaah haji embarkasi Surabaya asal Kabupaten Probolinggo. Bus yang mengangkut jemaah haji kloter 2 ini mengalami kecelakaan di kawasan Jabal Magnet Madinah saat rombongan hendak melakukan ziarah. Pencabutan ini akan diberlakukan segera setelah proses operasional haji tahun ini selesai. Keputusan ini diambil setelah KBIH tersebut terbukti melaksanakan kegiatan city tour atau ziarah yang tidak resmi dan juga tanpa izin dari PPIH. Padahal aturan telah tegas melarang kegiatan wisata sebelum rangkaian ibadah utama atau Armusna selesai dilaksanakan. Meski izin dicabut, nasib jemaah yang sudah terdaftar tetap terjamin. Para jemaah ini nantinya akan dialihkan atau dititipkan ke KBIH yang lain yang resmi dan juga terpercaya. Sebenarnya sudah sejak dulu bahwa pelaksanaan ziarah di Madinah itu atau di Mekah itu tidak boleh dilaksanakan sebelum pelaksanaan Armusna. Nah, kemarin ternyata sudah ada yang melaksanakan ini, sehingga peringatan keras kemarin dikeluarkan oleh Kementerian Haji bahwa mereka yang melaksanakan city tour sebelum pelaksanaan Armusna izinnya akan dicabut. Pemirsa, Klinik Kesehatan Haji Indonesia atau KKHI Madinah memperingatkan pasien menuju ke kota Mekah Al-Mukarramah. Para pasien diberangkat dengan didampingi 1 dokter dan 1 perawat. Tiga jemaah haji Indonesia yang menjalani perawatan di KKHI Madinah mulai diberangkatkan menuju Mekah. Jemaah bisa diberangkatkan karena kondisi kesehatannya dinyatakan membaik dan layak untuk dipindahkan. Para pasien yang dievakuasi sudah melalui pemeriksaan dan mendapat izin dari tim dokter. Ya, ini ada 3 jamaah kita yang akan dibawa ke Mekah. Ini yang pertama ada 2 kondisi penyakit DM dengan pos diberi demam. Jadi ada ulkus di kakinya. Yang satunya adalah penyakit paru obstruksi kronis yang eksaserbasi, namun saat ini sudah kondisinya stabil. Jemaah diberangkatkan dengan ambulans dengan didampingi oleh 1 dokter dan 1 perawat. Selain membawa paspor, visa, dan kartu nusuk, petugas juga menyiapkan obat-obatan dan bekal makanan selama perjalanan. Ketiga jemaah yang diberangkatkan telah mengenakan pakaian ihram dan akan mengambil miqat di Bir Ali tanpa turun dari ambulans sebelum bertolak ke kota Mekah. Saat ini tercatat sekitar 48 jemaah haji Indonesia masih dirawat di Rumah Sakit Arab Saudi. Petugas berharap seluruh jemaah kembali sehat dan dapat mengikuti puncak Armusna. Dari Madinah, Arab Saudi, Eti Juwitasari, iNews melaporkan. Pemirsa, gelombang pertama jemaah haji Indonesia resmi memasuki kota Mekah. Ya, kedatangan 12 kloter perdana menandai dimulainya rangkaian utama ibadah haji. Bapak Ibu, selamat datang. Kota suci Mekah resmi menerima kedatangan tamu Allah dari Madinah pada Kamis siang waktu setempat. 2 kloter perdana yang memasuki kota Mekah yakni YIA asal Yogyakarta dan juga JKG 1 asal Jakarta. Ratusan jemaah Indonesia kloter pertama menginap di hotel kawasan sektor 7 wilayah Misfalah. Memastikan keamanan selama ibadah, penyisiran ulang kamar bagi jemaah lansia atau risiko tinggi menjadi prioritas petugas haji. Bahkan rombongan jemaah haji dijadwalkan menuju ke Masjidil Haram sore hari untuk menunaikan tawaf dan juga sa'i. Pemirsa, memasuki fase awal rangkaian ibadah di Tanah Haram, jemaah haji Indonesia mulai bergerak secara bergelombang menuju ke Masjidil Haram untuk melaksanakan umroh wajib. Perjalanan spiritual ini mendapat pengawalan ketat dari petugas termasuk penyediaan bus sholawat dan pendampingan kursi roda khusus lansia demi menjaga keselamatan tamu Allah.
Denyut nadi peribadatan jemaah haji Indonesia di kota Mekah mulai berdetak kencang. Setelah beristirahat cukup di hotel, rombongan jemaah bergegas menuju Masjidil Haram untuk menunaikan rukun umroh wajib. Mobilitas ribuan tamu Allah ini difasilitasi sepenuhnya oleh armada bus sholawat yang beroperasi secara non-stop dari sektor pemukiman. Dengan tertib, para jemaah memasuki bus yang akan mengantarkan mereka menembus jalanan kota suci menuju titik pemberhentian terdekat dengan area Ka'bah. Setibanya di terminal, gelombang jemaah Indonesia langsung menyatu dengan lautan manusia dari berbagai belahan dunia. Mereka melangkah pasti menuju pelataran Masjidil Haram untuk memulai putaran tawaf dan sa'i. Momen tawaf ini menjadi puncak emosional bagi banyak jemaah yang baru pertama kali menatap kemegahan Baitullah secara langsung. Kehusyuan ibadah terus terjaga berkat kesigapan para petugas yang bersiaga di berbagai titik untuk memastikan rombongan tidak terpisah. Perhatian ekstra secara khusus diberikan kepada jemaah lanjut usia dan kelompok resiko tinggi selama prosesi umroh berlangsung. Petugas Haji Indonesia tanpa lelah mendorong kursi roda para jemaah lansia agar mereka tetap bisa menyelesaikan seluruh rangkaian rukun umroh dengan sempurna. Sentuhan humanis ini tidak hanya berhenti pada bantuan fisik semata. Petugas juga berbincang dan memberikan dukungan moral kepada jemaah untuk menghapus kecemasan mereka. Dari Mekah, Arab Saudi, Ike Kesuma, Sindo News, Tim MCH 2026 melaporkan. Pemirsa, petugas haji menerapkan strategi jemput bola untuk melayani kedatangan jemaah kloter perdana yang menempati Hotel Al-Hidayah di Sektor 10 Aziziyah. Ya, meskipun menjadi akomodasi terbesar dengan kapasitas 21.000 orang, kemegahan fasilitas dan juga pelayanan proaktif petugas berhasil memberikan rasa nyaman bagi tamu Allah untuk fokus beribadah. Kesibukan luar biasa mewarnai lobi Hotel Al-Hidayah saat menyambut ketibaan 393 jemaah kloter perdana dari Jakarta dan Banten 1 pada Jumat siang waktu setempat. Bangunan dengan 10 menara ini merupakan jantung operasional Sektor 10 yang diproyeksikan menampung lebih dari 21.000 tamu Allah. Menghadapi skala kedatangan yang masif, petugas haji menerapkan strategi jemput bola secara agresif. Seluruh barang bawaan langsung diambil alih oleh petugas agar jemaah bisa segera melenggang menuju lobi. Pelayanan yang cepat dan terbuka ini langsung meninggalkan kesan mendalam bagi jemaah, terutama jemaah yang menunggu keberangkatan hingga belasan tahun. Yang saya lihat mereka itu berkeliling membantu jamaah kalau mendapatkan kesulitan. Terus yang kedua, informasi-informasi yang dibutuhkan jamaah itu juga bisa kami peroleh dengan mudah. Misalnya hotelnya di mana, lantainya di sebelah mana, kemudian bagaimana kami mendapatkan koper pelayanan di hotel dan seterusnya. Bukan hanya soal kemudahan akses informasi, kualitas pelayanan juga dibuktikan lewat kesiagaan petugas dalam mendampingi kelompok rentan. Tanpa menunggu diminta, petugas dengan sigap mendorong kursi roda para lansia dan memandu mereka hingga ke depan pintu kamar masing-masing. Seluruh manuver pelayanan humanis ini didukung penuh oleh infrastruktur akomodasi yang modern. Kepala Sektor 10 memastikan Hotel Al-Hidayah telah dilengkapi sarana yang mampu mengobati rasa lelah para jemaah. Alhamdulillah dengan fasilitas yang luar biasa, dengan berbagai fasilitas yang memanjakan jamaah haji dari Indonesia. Insya Allah Bapak Ibu jamaah haji akan dibuat nyaman oleh layanan di Sektor 10. Sinergi antara kemegahan infrastruktur dan ketulusan pelayanan petugas ini menjadi bantalan pertama yang menghapus kecemasan para tamu Allah. Dengan kebutuhan dasar yang terpenuhi secara paripurna, jemaah kini bisa sepenuhnya memusatkan energi dan pikiran mereka untuk menjalani rangkaian ibadah di Tanah Haram. Dari Mekah, Arab Saudi, Ike Kesuma, Sindo News, Tim MCH 2026 melaporkan. Pemirsa, Mbah Margiono, jemaah calon haji tertua berusia 103 tahun asal Bantul, Yogyakarta, tiba di embarkasi YIA di Kabupaten Kulon Progo. Bersama 360 jemaah lainnya, Mbah Margiono diberangkatkan bersama kloter 9 dari Kabupaten Bantul. Inilah Mbah Margiono atau yang biasa disapa Mbah Mardi, jamaah calon haji asal Bantul yang berusia 103 tahun.
Ia dinobatkan menjadi calon haji tertua di embarkasi Yogyakarta International Airport (YIA) pada musim haji 2026 ini. Bersama kloter 9 Kabupaten Bantul, Mbah Mardi diberangkatkan ke Tanah Suci pada hari Minggu. Mbah Mardi akhirnya dapat menunaikan ibadah haji setelah penantian panjang selama puluhan tahun. Tekad kuatnya terwujud berkat menabung selama 30 tahun serta pengorbanannya menjual ternak sapi yang selama ini ia pelihara. Edi Purwanto, Ketua Kloter 9 mengatakan telah menyiapkan petugas pendamping selama Mbah Mardi menunaikan rukun Islam kelima. Itu berangkat sendiri atau ada pendampingnya? Berangkat sendiri, sehingga kami harus menyiapkan pendamping yang dari rombongannya. Kita sudah siapkan semuanya, lansia yang memang perlu pendamping dan tidak ada pendampingnya, itu kami sudah berkomitmen untuk mendampingi mereka yang sudah tua itu. Terus kondisi kesehatannya Mbak Mardi seperti apa Pak? Istitoah dan dinyatakan sehat. Bahkan tadi saya lihat tertawa terus dengan ceria, siap untuk melaksanakan ibadah haji. Kisah Mbah Mardi menjadi inspirasi bahwa keterbatasan usia bukanlah penghalang untuk mewujudkan niat suci menunaikan ibadah haji. Dari Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, Basuki Budi Utomo, iNews melaporkan. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik.